dengan sebaik-baiknya, memprioritaskan Al-Quran di atas prioritas yang lain. Sesuai kaidah yang pernah saya dapatkan sewaktu sowan di Umi Tuhah, beliau pengasuh pondok pesantren Tahfidz Nurul Quran. Beliau ngendikan bahwasannya ya'lu wala yu'la alaih, yang berarti Al-Quran itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengunggulinya. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran jangan sampai dinomorduakan. Terakhir, harapan kami untuk PAC JMPNU Margoyoso semoga makin solid, aktif, dan selalu memberikan kontribusi positif baik untuk anggota maupun lingkungan sekitar. Gitu saja. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata maupun perilaku. Ihdinas syiratal mustaqim wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu Ketua PAC Ibnu Margoyoso kepada rekan Ahmad Sami Nur Hidayat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahyal ummah bi nahwil ulama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi asya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama beliau pengasuh Pondok Pesantren Kauman Kacil Romo Kiai Haji Nur Ahlis, ingkang tansah kawula hormati Ketua MBCNU Kecamatan Margoyoso panjenenganipun Romo Kiai Haji Samuel Wakil, ingkang kawula hormati segenap jajaran Banom NU di Kecamatan Margoyoso dan saking muslimat ugi saking padayan ingkang sampun kersa hadir sonten menika. Yang saya hormati teman-teman dari pimpinan cabang Ibnu Kecamatan Kabupaten Pati, khususnya dari teman-teman Departemen Dakom, ada Mas Andi dan Mbak Afiatin Rufah. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini sehingga kita bisa menjalin kolaborasi pada sore hari ini. Yang saya hormati segenap teman-teman dari JMPNU Kabupaten Pati dan juga tentunya teman-teman dari JMPNU Kecamatan Margoyoso yang baru saja dikukuhkan. Ada rekan Nazmi Tasya dan rekan Ita Naila. Yang saya hormati segenap delegasi dari Pondok Pesantren Kecamatan Margoyoso, teman-teman dari PAC, terima kasih Mas Marzuki, jauh-jauh dari Tambak Romo, ada Wadir Jasa, Mas Heru dan juga Mbak Sukarul, ada dari Bukusti, dari Gubung dan beberapa daerah lainnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara kami. Dan tak lupa segenap teman-teman ranting komisariat dan pengurus PAC Ibnu Berkanul Kecamatan Margoyoso, perjuangan yang senantiasa saya banggakan. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul sore hari ini di majelis yang insyaallah mubarak ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul ummati yaumul qiyamah kelak nanti. Amin Allahumma amin. Baik, tanpa berpanjang-panjang izinkan kami mewakili dari PAC Ibnu IPKNU Kecamatan Margoyoso menyampaikan sepatah dua patah kata.
Yang pertama kami mengucapkan selamat kepada rekan-rekan kita yang telah dikukuhkan oleh CMPNU Kabupaten Pati, yaitu CMP pengurus CMPNU Kecamatan Margoiso, yang mana harapannya kalau saya berbincang dengan Mas Andi itu akan ditiru oleh PAC atau daerah-daerah di kecamatan lainnya. Jadi di Margoiso ini menjadi titik awal dan percontohan untuk adanya PAC CMPNU di tingkat kecamatan. Kedua kalinya saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada kerja keras segenap panitia porseni dan konferensi 6 PAC Ibnu Kecamatan Margoiso di bawah kepemimpinan Mas Zaki, dan juga tentunya seluruh teman-teman dari CMPNU, ada Mbak Meli, Mas Ati, dan semuanya yang sangat bersungguh-sungguh dalam mengajarkan acara ini sehingga kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini dengan suasana yang bahagia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teladan kami dalam berkhidmat, Gus Rizky Hasbullah, karena sadaan modal kami semua kabeh beliau ya. Keluarga itu belum tentu dapat jadwalnya Gus Rizky, tapi kalau untuk intake ini itu pasti selalu diprioritaskan gitu. Ini dikasih tepuk tangan. Insyaallah. Ya, terima kasih sudah mempersilahkan kami untuk bertempat di Pondok Kaumat ini. Sugeng rawuh Bapak Apik ugi delegasi saking PAC Ansor Kecamatan Margoiso. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita pengurus Departemen Dakom PAC Kabupaten Pati yang telah membuka kesempatan kolaborasi ini, sehingga rangkaian kegiatan porseni atau pekan olahraga dan seni dan konferensi anak cabang ke 6 PAC Kabupaten Margoiso ini dibuka atau diberkahi dengan Al-Quran, yaitu dengan hadirnya rekan-rekan kita semua, saudara-saudari semua membacakan Al-Quran. Ini menjadi suatu yang membahagiakan bagi kami. Semoga kedepannya rangkaian porseni dan konferensi kami diberikan kemudahan dan kelancaran sampai akhir tanpa ada halangan suatu apapun. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi versinya masing-masing, sangat berharga bagi kami dalam menunjang keberlangsungan acara sore hari ini. Terakhir sebelum saya akhiri sambutan ini, marilah kita simak meluangkan waktu untuk mengaturkan hadiah surah Al-Fatihah yang kita tujukan kepada para mahasiswa Nahdlatul Ulama. Beliau Hadratus Syekh Asy'ari, beliau Ki Haji Wahab Masrullah, beliau Ki Haji Bisri Sansuri, yang pendiri PKNU, beliau Sembah Wahab Mansur, Sembah Merhumullah, muassis pendiri Pondok Kauman, beliau Sembah Hasbullah, dan sedaya masyayikh para muassis Nahdlatul Ulama. Semoga dengan kita menghadiahkan surat Al-Fatihah ini senantiasa memberikan keberkahan dalam hikmah kita semua. Amin, Allahumma amin. Ala dunia wa ala dunia sholihah wa al-Fatihah. Terima kasih. Rasanya acara ibadah itu tidak lengkap kalau tidak diiringi dengan salam pelajar. Kita tutup dengan salam pelajar ya. Saya contohin dulu, mungkin teman-teman yang pada pesantren juga agar bisa mengikuti. Kalau saya mengucapkan siapa kita, itu jadinya pelajar Nusantara. Kemudian kalau salam pelajar itu belajar, berjuang, bertakwa. Itu terus kalau beribadah itu asik. Gitu. Terus PAC Ibnu Kecamatan Margoiso itu aja ya. Apa?
kiblat. Kita lebih baca tepuk tangan gitu ya. Boleh dimulai. Boleh disiapkan videonya. Nah. Baik. 1, 2, 3. Siapa kita? Salam pelajar. Guru IPB itu Belajar IPB Kecamatan Margoyoso. Kita lebih baik. Kurang lebih seperti itu sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini juga lari dicetak saya. Oh langsung ya. Terima kasih. Sambutan yang ketiga yaitu pengasuh pondok pesantren Kauman Kajen kepada Agus Muhammad Rizza Hasbara. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus beliau Kiai Hafiznul Fuad, pengasuh pondok pesantren Kauman, yang kita tunggu-tunggu nanti barokah doa pun. Yang kami hormati orang tua ideologis kami, beliau Kiai Haji Samuel Wagi, Ketua MWCNU Kecamatan Margoyoso, yang senantiasa kami nanti nasihat-nasihat serta mau-ilunya untuk kader Ibnu Kecamatan Margoyoso. Yang saya hormati sahabat Muafiq, Ketua PAC Ansor Margoyoso beserta jajaran. Yang saya hormati segenap perwakilan PAC Muslimat NU, PAC Fatah NU Kecamatan Margoyoso. Yang saya hormati rekanku, saudaraku, insya Allah akan jadi tetanggaku, Wakil Ketua Bidang Dakwah PC Ibnu Kabupaten Pati, rekan Andi. Dan saya matur ke beliau, JMPN Pati ini legasi yang luar biasa bagi PC Ibnu Pati di periode 2023-2025 ini. Tepuk tangan untuk rekan Andi dan rekan Kak Ulfa Wakil Dakwah PC Ibnu Pati. Yang saya hormati Ketua PAC Ibnu dan IPPNU Kecamatan Margoyoso yang akan menghitung waktu untuk purna, rekan Ahmad Fali Nur Hidayat dan rekan Nabila Sofwatin Nikmah. Karena dua orang ini saya harus pulang pagi hari ini, baru sampai tadi jam 10 pagi. Saya matur ke rekan Fali sama Mbak Bibir kemarin, seumur hidup saya pegang mic di luar, saya itu tidak pernah pegang mic di rumah sendiri. Baru kali ini saya bilang, kalau bukan karena Ibu IPPN saya nggak mau pegang mic di rumah sendiri. Beribu-ribu kali mungkin orang tua saya itu meminta saya untuk sambutan atau apapun itu di rumah, tapi beribu-ribu kali itu alasan saya untuk menolak dan menghindar. Tapi nggak tahu kenapa kalau Ibu IPPN yang minta saya nggak bisa menghindar. Ampun loh ya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan seperjuangan saya, kebanggaan saya, Ketua PAC JMPNU Kecamatan Margoyoso, rekan Azuman Tasya, dan rekan Naila. Rekan Azuman Tasya seenggaknya cita-cita yang belum tersampaikan itu jadi Ketua PAC Ibnu. Minimal kalau nggak jadi Ketua PAC Ibnu masih jadi Ketua PAC JMPNU, masih Ketua PAC sesuai Mas Azuman. Ini rekan Azuman Tasya ini contoh, kalau saya kan bio WA sama bio Instagram itu belum pernah ganti, tagline-nya masih santri intelektual santri. Karena itu inspirasi saya dari Kiai Toha Mansur, pendiri dan ketua umum Ibnu pertama. Beliau kan dikenal sebagai ulama yang intelek yang ulama. Nah, itu sudah seyogianya menjadi cerminan atau representasi kader Ibnu IPPNU hari ini, yang secara spiritualnya, kesantriannya hari ini dibuktikan dengan agenda-agenda yang dilaksanakan oleh JMPNU ini, rekan-rekan kita sekalian. Setelah yang saya hormati segenap tamu undangan, delegasi pimpinan cabang, ranting, komisariat,
serta perwakilan pondok pesantren se-Kecamatan Margoyoso ini menjadi bukti kehadiran Ibnu IPPNU di lingkungan pesantren. Ibnu IPPNU hadir di kalangan santri karena Ibnu IPPNU tidak hanya bertugas untuk mengurusi pelajar yang ada di sekolah maupun madrasah, tapi juga mempunyai mandat dan tanggung jawab dari Nahdlatul Ulama untuk melakukan kaderisasi di lingkungan santri-santri pondok pesantren. Mungkin kang-kang, mbak-mbak, karena belum makasta ya, jadi saya manggilnya belum rekan-rekan kita. Kalau sudah makasta kan saya manggilnya udah rekan kita bibi lah, gitu kira-kira kan. Karena belum makasta jadi saya manggilnya kang-kang, mbak-mbak yang hadir di sini baru pertama kali tahu apa itu Ibnu IPPNU. Mungkin nanti ini menjadi bagian perawatan dan tanggung jawab ketua JMP NU terkukuhkan tadi ya, untuk melaksanakan agenda ini secara rutin agar santriwan-santriwati yang ada di lingkungan Margoyoso pun familiar dengan apa itu Ibnu IPPNU, sehingga ketika mereka pulang, mereka boyong dari kajian, mereka sudah tidak asing lagi dengan lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama di daerah mereka masing-masing. Selanjutnya puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, berjuang dan bertakwa di Ibnu IPPNU ini. Satu hal yang selalu saya sampaikan kepada kader-kader, ada satu pertanyaan yang hari ini saya tidak punya jawabannya sejak saya makasta bersama rekan Pali tahun 2017. Kalau ada kader yang bertanya dengan saya, Mas, saya kok nggak semangat di Ibnu IPPNU, saya pengen vakum, saya pengen nyari dunia lain. Nah, itu saya belum tahu jawabannya. Kenapa saya nggak tahu jawabannya? Karena selama 8 tahun berlian, 8 tahun saya di Ibnu IPPNU, saya belum pernah merasakan di fase tersebut, fase yang nggak semangat, pengen keluar dari Ibnu IPPNU. Sekalipun saya kalah di Ibnu IPPNU, nyatanya ya saya tetap semangat dan Ibnu yang tetap Ibnu. Saya tetap di Ibnu, kira-kira begitu. Itu yang satu rahasia yang akhirnya coba saya sampaikan ke kader-kader. Satu hal yang saya meyakini satu hal, saya adalah kader yang beruntung, bukan kader yang cerdas, bukan. Saya adalah kader yang beruntung karena saya itu makasta bareng rekan Pali, bareng rekan Anjuman Tasya, makastanya bareng tahun 2017 di Prima Barat. Saya hanya kader yang beruntung mendapatkan ruang hikmah, menang, kalah, semua saya rasakan. Dari semua posisi saya merasakan ruang-ruang itu yang saya bilang saya beruntung. Kenapa saya beruntung? Saya merasa seolah-olah saya dijajah di IPPNU, karena bahkan ketika itu tahlil keluarga sekalipun atau agenda tahlil yang bukan Ibnu IPPNU, list hadroh yang tadi saya kirim ke Mas Pali itu menjadi list hadroh yang sudah masuk wajib lah untuk saya haturkan setiap saat. Setelah itu selesai sholat, ketika tahlil, ketika khutbah Quran dan lain-lain, selain list hadroh keluarga, muassis, madrasah dan lain sebagainya. Karena saya meyakini satu hal, barangkali dengan hadiah Fatihah yang kita kirimkan kepada para muassis Ibnu IPPNU itu, Mbak Toha, Mbak Umroh pun akan menjaga proses kita di Ibnu IPPNU, akan memberkahi proses kita di Ibnu IPPNU. Tentu hal ini tidak semua orang dapat percaya dan tidak semua orang dapat merasakan. Ini sekedar berbagi cerita. Karena rekan-rekan kita tidak salah, saya sebetulnya pulang juga alasannya bukan karena ini, karena setiap tanggal 1 saya ada ritual mengantarkan alumni IPPNU Margoyoso tahun 63 buat untuk mengantar beliau untuk ambil pensiunan dan lain-lain, ngantar Mbah. Jadi Mbah itu dulu pernah cerita, beliau pernah hadir pembentukan IPPNU Margoyoso tahun 1963 di Salafiyah. Saya kaget, ini benar apa enggak? Ternyata betul lah, cuman beliau sekedar simpatisan karena waktu itu hadir saat pembentukan, dan Mbak Umroh Mahfudho pun hadir saat itu di Salafiyah. Maka jejak-jejak ini IPPNU di Margoyoso sudah lebih dulu ada sebelum di Kabupaten Pati, karena pasca Margoyoso ada yang namanya Ibnu Cabang Pati Utara, setelah itu baru ada Ibnu Cabang Pati. Itu yang sudah selayaknya dirawat. Kemarin teman-teman Ibnu IPPNU Margoyoso sudah melakukan historical journey atau apa itu. Tinggal pertanyaan saya ke rekan Pali dan rekan kita Bibi, makamnya harus ketemu belum? Itu ada pertanyaan itu. Kalau belum berarti belum suami APIK. Karena pas saya tanya Pak Ubed itu juga beliau masih ragu-ragu sebelah mana makamnya. Cuman yang jelas dikasih yang makam ketua PSI IPPNU Margoyoso pertama ya. Nanti kalau kurang jelas Bibi tanya Mbah aja, jangan tanya saya juga nggak paham detailnya. Selanjutnya rekan-rekan kita sekalian, Mas Andi, Mbak Ulfa, Mas Tasya dan Mbak Naila, semoga hadirnya JMP NU ini
saya menyaksikan perjalanan JMPN ini mungkin baru kegiatan ke-3 atau ke-4 ya, setelah proses pengukuhan yang ada di Pucak Wangi, ada di kegiatan di Baitul Nur dan lain sebagainya. Semoga walaupun nanti repotnya kan PAC tanggal 22 Agustus konferancap, cabang September kalau memang tepat waktu konfercap, kalau mawar ya nggak sampai 2026 kira-kira kan begitu. Semoga terlepas nanti transisi kepemimpinan di tubuh IPNU IPPNU itu berganti, rutinitas yang ada di JMPN Margoyoso itu tidak lantas purna, tidak lantas selesai. Itu yang saya titipkan. Jadi jangan lantas ketika nanti konferensi kepengurusan rekan valid dan rekan tadi belum selesai, jenengan yang baru dikukuhkan hari ini baru 3 minggu langsung selesai. Jangan, itu yang tolong dirawat. Tadi saya nyinggung rekan Azuman, biasanya orang pengukuhan itu serah terimanya SK. Saya kalau melantik itu yang tak serahkan SK. Ini pengukuhan serah terimanya Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, tenang. Saya cek moto itu sambil merinding, apa mengenai Mas Tasya gitu kira-kira gitu ya. Habis ini walaupun nanti Mas Falik sudah demisioner, ini teman-teman majelis Jamiah Mudarrisat Pelajar ini tolong tetap dirawat. Dan pertanyaan saya Mbak Meli ya, rekan kita lain ini Mbak Meli ya, itu sudah pernah soal ketua JKHNU belum sih? Nah, nanti dicari tahu. Jadi makanya saya judulnya kemarin JMPNU ini apa? Karena ada yang balas story saya, tak jawab. Ini JKHNU versi junior. Walaupun sebetulnya kan NU ada banom yang ngurusi Qurok dan Hufat, Jamiah Qurok wal Hufat Nahdlatul Ulama. Tadi saya cek di pemberitaan itu, nanti coba tanya Pak Samuel, mungkin beliau paham. Kiai Ali Zuhdi yang ketua PJ JKHNU itu yang mana? Saya juga kurang familiar ya. Barangkali makanya sakit diparingi pirsa kesane rencang-rencang sakit sowan mriko. Karena ini adalah tunas-tunasnya JKHNU. Karena kalau JKHNU itu mayoritas isinya udah kiai, IPNU sudah tepat untuk hadir mewadahi santriwan dan santriwati. Kiranya itu mungkin yang bisa sampaikan rekan-rekan kita sekalian, sekaligus menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaannya menempati Pondok Pesantren Kauman sebagai tuan rumah. Agak kaget ya sambutan sebagai tuan rumah karena nggak pernah baru kali ini. Dan mohon maaf sekali belum banyak bisa membantu suksesnya kegiatan ini. Mohon maaf apabila ada 1, 2 atau banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari saya, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji IPNU. Wallahumma